Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaikan air. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan, dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara, bahkan sampai memutuskan silaturahim, bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Kama'in anzalnahu minas sama. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaan terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, li'anna al-ma'a la yastaqirru fi mawdi' kadzalika dunya la tabqa ala halin wahidah. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia. Tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan, kadang seseorang benar-benar sempit dunia. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling luaskan rezekinya. Begitu dunia, tidak ada satu kata. Tilka ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia. Yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua, wali'annal ma'a yadhhabu wa la yabqa. Fakadzalika dunya tafna wa la. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau diamkan dia akan menguap, habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik, dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis. Dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut. Tidak boleh dibawa mati. Saking hinanya dunia, tidak boleh dibawa mati. Dia akan habis. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wali'anna al-ma'a la yaqdiru ahadun an yudkhilahu wa la yabtali. Wa kadzalika dunya la yaslamu ahadun min fitnatiha wa
wa afatiha. Karena dunia, karena air maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya nih, kolam ini. Tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Gak akan bisa, pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu. Innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya jenis manusia siapapun dia. Dan subhanallah, semakin orang tua umurnya, semakin kerakusannya terhadap harta semakin tinggi. Hadis riwayat Muslim. Yuhramu banu Adam wa yashibbu minhu ithnan. Anak manusia mungkin bisa tua, tetapi semakin tua, semakin menjadi-jadi di dalam dirinya dua hal. Al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal 'umr. Rakus terhadap harta dan rakus untuk umur panjang. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa annal ma'a idza kana biqadri kana nafi'an wa idza jawaza al-miqdar kana darran muhlika. Wa kadzalika ad-dunya al-kafafu minha yanfa' wa fuduluha yadur. Bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya dia akan manfaat, menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman, manfaat. Tetapi jika lebih dari kadarnya, maka dia akan menjadi banjir, air bah yang membahayakan. Begitulah dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara proporsional, maka dia akan mendatangkan sangat-sangat manfaat. Makan minum misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup anak Adam beberapa suami yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu falthuluthu ta'am wa thuluthu syarab wa thuluthu nafas. Maka sepertiga untuk makan. Kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkannya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Dan subhanallah, hadis ini diakhiri dengan perkataan yang sangat penting yang memberikan pelajaran kepada siapapun manusia agar mengetahui hakikat. Rasulullah SAW mengatakan, wala yamla'u jawfa ibni Adam illa. Ingat, wahai anak manusia, ketika anda dikuburkan dalam kubur anda, tidak ada yang mengisi mulut anda kecuali tanah. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah dengan air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim lebih mengenal hakikat dunia. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.